Pemirsa Pojok Bebas Channel, selamat malam. Salam jumpa kembali dalam editorial sepekan pojokbebas.com. Tema editorial kita pada malam hari ini adalah setahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Pemirsa, melakukan penilaian atas berjalannya kepemimpinan Presiden Jokowi Maruf Amin merupakan satu hal yang sangat sulit, apalagi ketika kita melakukan penilaian evaluasi terhadap pemerintahan itu yang masih berjalan sampai saat ini. Tapi kita tetap perlu mengajukan pertanyaan kritis. Tepatkah kita melakukan penilaian atau evaluasi di tengah pemerintahan masih berjalan 1 tahun? Nah, untuk membahas lebih dalam terkait tema ini, telah hadir di studio pemimpin redaksi pojokbebas.com, Pak Suhardi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabar Pak pada malam hari ini? Kabar baik ya. Oke. Pak Suhardi, bisa diceritakan sebenarnya apa sih latar belakang atau alasan pojokbebas.com mengangkat tema setahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin dalam editorial sepekan? Ya, terima kasih ya Pak Elvis. Ya, saya tertarik dengan satu kalimat pertanyaan pada pembukaan tadi itu. Tepatkah kita melakukan penilaian terhadap 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Pak Maruf Amin? Ya. Mungkin yang pas itu adalah perlukah kita perlukah kita melakukan penilaian itu? Ya. Nah, menurut saya Pak Elvis, ya, kalau kita mau melakukan penilaian terhadap 1 tahun kinerja Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, itu menandakan 2 hal. Yang pertama itu adalah bahwa kita memiliki kepercayaan yang begitu besar kepada pemerintahan ini. Lalu yang kedua, kita memiliki hope, kita memiliki harapan pada pemerintahan ini. Harapan dalam pengertian para petani kita di desa-desa dapat menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik. Sehingga tingkat kesejahteraan hidup mereka menjadi lebih baik. Harapan bahwa anak-anak kita yang di desa-desa memiliki akses kepada lembaga-lembaga pendidikan dengan lebih mudah. Harapan bahwa ibu-ibu kita yang ada di desa-desa punya akses yang lebih baik pada fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan berbagai macam harapan-harapan yang lainnya. Maka dalam konteks seperti itu, Pak Elvis, evaluasi itu menandakan 2 hal itu. Yang pertama, kita percaya kepada pemerintahan ini, dan yang kedua, kita punya harapan pada pemerintahan ini bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi kita melihat evaluasi itu dalam konteks itu. Pak Suhardi, di tengah 2 hal itu tadi, antara harapan dan kepercayaan itu, sekarang ini kan muncul COVID-19 yang tentu bisa memporak-porandakan di satu sisi harapan itu sendiri dan kepercayaan itu sendiri. Nah, dalam konteks seperti itu, seharusnya pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri seperti apa sebenarnya untuk itu? Ya, memang Pak Elvis, sejak adanya COVID-19 ya, yang sekarang itu pandeminya mencakup sampai 216 negara, dan masuk ke Indonesia itu awal Maret, dan ada suasana, ada nuansa kegelapan, seperti kita itu kehilangan harapan, ada suasana kecemasan, ada suasana ketakutan, dan dampaknya tidak tanggung-tanggung, pengangguran di mana-mana, pertumbuhan ekonomi kita secara nasional itu sampai pada tingkat minus, kehidupan ekonomi rumah tangga menjadi berantakan. Jadi, bayangkan dari sejak akhir 2019 sampai sekarang, kita masih hidup dalam suasana seperti itu. Hanya yang menjadi persoalan, Pak Elvis, yang saya lihat, bahwa wacana tentang penanggulangan COVID-19 ini
semata-mata ada pada negara sekarang. Ya. Jadi seluruh kekuasaan itu ada pada negara. Hampir semua sumber daya untuk mengatasi COVID-19 itu ada pada negara. Seperti peran masyarakat sipil menjadi sangat berkurang dalam konteks seperti itu. Satu hal. Lalu kemudian hal yang lain itu adalah pemerintah yang berperan itu pemerintah pusat. Kelihatannya begitu ya. Iya. Ataupun misalnya pemerintah daerah juga ada sedikit ya. Tapi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Ya. Tetapi pemerintahan pada level yang sangat lokal seperti desa, RT. Seolah-olah mereka itu menjadi penonton dalam penanggulangan COVID-19 ini. Padahal mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Nah, bagus idealnya itu adalah bagaimana pemerintah atau negara dapat melakukan mobilisasi seluruh sumber daya infrastruktur pemerintahan sampai pada level bahkan RT sebetulnya itu perlu. Karena apa? Karena RT itu mereka paling dekat dengan masyarakat. Ya, mereka harus terlibat dalam konteks bagaimana membangun awareness, kesadaran pada masyarakat untuk mengatasi COVID-19 ini. Begitu Pak Elvis ya. Menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Soehardi terkait dengan bagaimana upaya untuk membangun awareness. Ya. Dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Pak Soehardi tadi bahwa kelihatan dalam penanganan COVID-19 ini negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi daerah itu terlalu dominan untuk mengurus masalah COVID ini sebenarnya. Iya, betul. Yang kita lihat itu begitu Pak Elvis. Yang kita lihat begitu. Jadi hampir tidak kelihatan ya bagaimana peran pemerintah desa, ya bagaimana ya kecamatan-kecamatan kita, bagaimana RT RW kita dalam menangani COVID-19. Jadi mereka itu seperti hilang dari wacana penanganan COVID-19 ini ya. Nah, kembali ke soal itu tadi Pak Soehardi terkait dengan harapan itu. Seharusnya itu kan harapan itu bisa menimbulkan semangat dalam diri orang sebenarnya, termasuk masyarakat yang hidup dalam kecemasan menghadapi COVID-19 ini. Nah, kira-kira menurut Pak Soehardi sendiri, di tengah kecemasan, kegalauan menghadapi COVID-19 itu, masyarakat yang notabene adalah pribadi yang otonom, yang bisa mengurusi kesehatannya sendiri, seharusnya bersikap seperti apa sebenarnya? Yang pertama, saya melihatnya dari sisi kebijakan ya. Nah sekarang itu kan pemerintah pusat ya, atau pemerintah secara nasional itu kan sudah mulai membuka itu kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan dan lain sebagainya. Pak Elvis, saya melihat bahwa dengan dibukanya kesempatan masyarakat untuk kembali beraktivitas secara ekonomi, sebetulnya itu menumbuhkan membangun kembali rasa percaya otonomi pada masyarakat bahwa mereka bisa mengatasi persoalan ini. Ya. Jadi ketika mereka keluar dari rumah untuk ke tempat kerja, mereka keluar dari rumah untuk ke kebun, mereka keluar dari rumah untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis mereka. Pada saat yang sama, ya, rasa percaya diri masyarakat itu terbangun, terbentuk bahwa COVID-19 ini bisa diatasi kok. Gitu. Jadi COVID-19 itu adalah bukan akhir dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan kita semua. Kita bisa mengatasi ini dengan melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pesan yang sangat penting ketika pembatasan sosial berskala besar ini mulai dibuka, pesan yang paling penting itu adalah bahwa kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu cemas lagi. Ya. Tetapi dengan dengan harapan masyarakat sendiri ya harus melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan standar-standar protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Dan mencuci tangan. 3M itu ya. 3M itu ya. Jadi dengan melakukan 3M itu pertama, yang kedua melakukan kegiatan ekonomi, itu artinya memberi pesan bahwa kita tidak perlu cemas lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Bahwa kita akan masih seperti normal, seperti biasa beraktivitas. Ya. Nah, kembali ke soal peran negara tadi untuk mengatasi COVID-19 dalam konteks evaluasi pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Nah, Pak Soehardi sendiri melihatnya gimana sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID itu di satu sisi, kemudian di sisi lain ada
kebijakan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, misalnya dengan menumbuhkan dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM itu sendiri. Lalu kemudian begitu banyak juga anggaran yang keluar, bahkan sampai ratusan triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberi stimulus kepada aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, Pak Justinus sendiri melihat gimana itu, Pak? Ya, kita tentu berterima kasih kepada pemerintah yang memberi stimulus itu, stimulus ekonomi kepada masyarakat. Tetapi tidak bisa begitu terus, Pak Elvis. Karena kalau begitu terus, maka itu tidak akan menumbuhkan inisiatif, tidak akan menumbuhkan partisipasi, tidak akan menumbuhkan itu sifat kemandirian di dalam masyarakat. Dan satu hal, kalau masyarakat itu diberi terus-menerus juga, ya bagaimana? Kesehatan juga itu kan akan terbangun, akan terbentuk, akan terpulihkan ketika kita sendiri mau melakukan aktivitas ekonomi. Ya, begitu. Jadi di satu pihak kita berterima kasih kepada negara, kita berterima kasih kepada pemerintah yang memberi bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi tidak bisa berhenti di situ. Masyarakat harus kembali melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pada saat yang sama dia menciptakan kesehatan di dalam dirinya sendiri. Ya. Berarti kesimpulannya begini, Pak Suhardi. Ketika ada stimulus atau bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, stimulus itu sebenarnya adalah sejenis dorongan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ekonomi, ya betul. Ketika aktivitas ekonomi dilakukan, maka imunitas dalam tubuh manusia akan menjadi baik gitu. Makanya kita jangan melihat aspek kesehatan dan aspek ekonomi itu sebagai sesuatu yang terpisah. Tetapi itu adalah berelasi, interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, kesehatan akan terbangun. Dengan kesehatan yang terbangun, kehidupan ekonomi akan menjadi lebih baik. Karena itu pernyataan bahwa kesehatan lebih dulu, baru ekonomi, menurut saya itu keliru. Kedua hal ini harus berjalan bersama. Beriringan bersama. Tentu dengan syarat masyarakat melaksanakan aktivitas ekonominya dengan standar-standar protokol kesehatan. Begitu ya. Pak Justinus, satu hal yang menarik dalam pemerintahan Jokowi Maruf Amin ketika pas di ujung 1 tahun pemerintahannya, keluar undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja yang menghebohkan itu dan sangat menghebohkan, dan itu kan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, sampai sekarang itu gejolak untuk menolak kemudian apa segala macam itu masih berlangsung sampai sekarang ini. Nah, menurut Pak Justinus sendiri, gimana sebenarnya prospek dari undang-undang ini ke depannya ketika terlepas dari bahwa ada pro dan kontra? Ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama substansi dari undang-undang itu, yang kedua prosesnya. Nah, saya melihat bahwa proses dari undang-undang itu menurut saya belum cukup terlalu demokratis ya. Nah, masyarakat kita ini kan sebetulnya sangat kompleks, Pak Elvis. Ya, bukan hanya soal buruh, masih ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain yang perlu didengar. Nah, proses itu kurang berjalan dengan baik. Kurang berjalan dengan baik sehingga menimbulkan apa yang terjadi sekarang, misalnya orang protes di mana-mana. Nah, itu satu hal. Jadi prosesnya itu sendiri kita perlu dorong harapan sebenarnya jauh lebih terbuka dan demokratis. Harapannya begitu kan. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah substansi dari undang-undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, sampai pada level itu maka perdebatan kan masih terjadi sampai sekarang. Tetapi yang kita harapkan dari situ sebetulnya proses dialog itu tidak berhenti, Pak. Jadi masyarakat tetap diberi harapan untuk bisa berpartisipasi dalam tentu dengan mengikuti ketentuan konstitusi yang ada, berpartisipasi dalam memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam mengenai substansi dari undang-undang itu ya. Berarti ketika kita ngomong evaluasi tentang pemerintahan Jokowi di ujung setahun ini, salah satu hal yang perlu dikritisi itu adalah prosesnya belum demokratis ketika menyusun undang-undang Cipta Kerja. Kan memang banyak
hal-hal ya masalah demokrasi, ya masalah penegakan HAM dan lain sebagainya. Tetapi kita jangan hanya berhenti pada hal-hal yang pesimis seperti itu. Kita tetap harus bergerak terus ke depan. Sambil kita memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Nah, menurut saya begitu, Pak. Pak Justinus, kalau saya boleh minta, kalau seandainya diberi penilaian, kira-kira Pak Justinus beri nilai berapa ketika untuk pemerintahan Jokowi Maruf Amin? Ya, karena situasinya 1 tahun, banyak tantangan yang dialami oleh pemerintah, ya, terutama pandemi COVID-19, dan kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada pemerintah yang masih membawa kita bangsa Indonesia sampai pada saat ini dalam keadaan yang lebih baik. Ya, dengan segala kendala yang itu, ya menurut saya 70, ya poin 7 lah dari 10 ya, 0 sampai 10 ya 7 lah. 7. Ya, 7 dalam pengertian bahwa kita punya harapan. 7 dalam pengertian kita percaya bahwa pemerintahan ini tetap akan dapat membawa kita pada ideal-ideal kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Ya, gitu. Pemirsa Pojok Bebas Channel, demikian diskusi kami pada malam hari ini dengan tema setahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin bersama pemimpin redaksi pojokbebas.com, Pak Soehardi. Pemirsa Pojok Bebas Channel, ada 2 hal yang diungkapkan oleh Pak Soehardi tadi dalam pembahasan kami. Yang pertama adalah terkait dengan harapan dan kepercayaan. Menurut Pak Soehardi, 2 hal ini harus tetap dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih akan terus menghantui kita di saat-saat yang akan datang. Tetapi ketika harapan dan kepercayaan itu, maka pada saat yang sama juga pandemi COVID-19 akan bisa kita atasi. Sampai jumpa kembali di Pojok Bebas Channel, editorial Pojok Bebas Channel minggu depan.